Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Abdul Razak, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4, kelas A, dengan NIM 12492200008. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Transformasi Globalisasi untuk tugas UAS oleh dosen pengampu yaitu Pak Anton Atoilah. Baik, langsung mulai saja ke abstraknya. Memetakan dinamika globalisasi modern. Nah, fokus penelitiannya, artikel ini mengkaji dinamika interdependensi ekonomi global dan evolusi globalisasi dari akhir abad ke-19 hingga pasca pandemi melalui analisis histori 3 gelombang globalisasi, studi kasus perusahaan multinasional, serta dampak krisis ekonomi 2008 dan pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti ketegangan antara efisiensi ekonomi dan ketahanan rantai pasok. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun globalisasi telah meningkatkan kesejahteraan konsumen dan menciptakan lapangan kerja berupa tinggi di sektor ekspor, hal ini juga menimbulkan disrupsi bagi pekerja domestik dan kerentanan sistemik. Masa depan perdagangan global akan ditandai oleh strategi reshoring, diversifikasi pemasok, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif untuk menyeimbangkan kepentingan korporasi pekerja dan kedaulatan nasional. Lanjut ke pendahuluan interdependensi ekonomi, yaitu mesin penggerak globalisasi. Di abad ke-21, konsep negara sebagai entitas ekonomi yang tertutup telah usang. Perekonomian modern dicirikan oleh keterikatan yang mendalam antar bangsa, di mana keputusan produksi di satu benua dapat memengaruhi konsumen di benua lain. Fenomena ini dikenal sebagai interdependensi ekonomi global, yang menjadi mesin penggerak utama globalisasi. Globalisasi memungkinkan penggerakan bebas barang jasa, modal, tenaga kerja, dan teknologi melintasi batas negara. Namun proses ini tidak berjalan tanpa gesekan. Sejarah mencatat bahwa integrasi ekonomi seringkali diikuti oleh ketidakseimbangan distribusi manfaat, kerentanan terhadap guncangan eksternal, dan tantangan politik domestik. Nah, analisis historis menganalisis evolusi historis globalisasi melalui 3 gelombang utama. Evaluasi ekonominya mengevaluasi manfaat dan biaya ekonomi dari interdependensi global. Dampak krisisnya mengkaji dampak resesi hebat dan pandemi terhadap struktur rantai pasok. Dan terakhir, strategi baru, menjelajahi strategi baru seperti reshoring dan implikasi bagi masa depan perdagangan antar internasional. Lanjut ke pembahasan 2.1. 3 gelombang globalisasi. Globalisasi bukanlah fenomena monolitik, melainkan proses bertahap yang dipengaruhi oleh teknologi dan kebijakan politik. Gelombang pertama dari tahun 1870 sampai 1914 didorong oleh inovasi transportasi seperti mesin uap dan kereta api, serta penurunan tarif perdagangan. Era ini menyaksikan lonjakan arus barang dan migrasi tenaga kerja, namun berakhir abruptly dengan pecahnya Perang Dunia ke-1. Gelombang kedua dari tahun 1945 sampai 1980 dibangun di atas puing-puing Perang Dunia Kedua melalui institusi Bretton Woods atau IMF dan Bank Dunia dan perjanjian GATT cikal bakal WTO. Fokusnya adalah rekonstruksi Eropa dan Jepang serta liberalisasi perdagangan terbatas. Gelombang ketiga dari tahun 1980 sampai sekarang ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin, integrasi Tiongkok dan India ke dalam ekonomi dunia, serta revolusi digital. Teknologi informasi memungkinkan pemecahan proses produksi menjadi tahap-tahap kecil yang tersebar di berbagai negara
negara global value chains. Lanjut ke pembahasan 2.2, yaitu manfaat ekonomi globalisasi. Integrasi pasar global telah menghasilkan efisiensi alokatif yang signifikan, memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan pekerja di berbagai negara. Akses konsumen yang lebih luas. Konsumen di negara maju kini memiliki akses terhadap variasi produk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari buah tropis di musim dingin hingga elektronik berteknologi tinggi dengan harga terjangkau. Penekanan inflasi. Persaingan global memaksa produsen untuk menekan biaya yang membantu menjaga tingkat inflasi tetap rendah di banyak negara berkembang dan maju. Penciptaan lapangan kerja berkualitas. Data menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor ekspor cenderung membayar upah 18% lebih tinggi dibandingkan sektor non-ekspor karena memerlukan keterampilan yang lebih spesialis dan produktif. Lanjut ke pembahasan 2.3. Biaya sosial dan disrupsi industri. Di balik efisiensi makroekonomi, terdapat korban mikroekonomi yang signifikan. Sementara pemilik modal dan pekerja terampil diuntungkan, pekerja kurang terampil di negara maju seringkali mengalami stagnasi upah dan pengangguran struktural. Yang pertama, kehilangan pekerjaan manufaktur. Pekerja di industri tradisional AS seperti tekstil di Carolina Utara atau produsen di Sichuan mengalami PHK massal akibat persaingan dari negara dengan upah rendah. Ketimpangan pendapatan semakin melebar di negara maju. Yang kedua, ada kegagalan adaptasi perusahaan. Perusahaan legendaris seperti Kodak gagal bertahan karena terlalu bergantung pada model bisnis lama dan kalah persaingan inovasi global. Ini menunjukkan bahwa globalisasi menghukum mereka yang lambat beradaptasi. Lanjut ke pembahasan 2.4. Kerentanan sistemik, yaitu pelajaran dari krisis. Dua krisis abad ke-21 menguji ketahanan sistem global dan membuktikan bahwa stabilitas finansial satu negara besar adalah barang publik global. Yang pertama ada resesi hebat dari tahun 2007 sampai 2009. Bermula dari krisis subprime mortgage di AS, krisis ini dengan cepat menular ke Eropa dan negara berkembang melalui saluran keuangan dan perdagangan. Ini membuktikan bahwa stabilitas finansial satu negara besar adalah barang publik global. Yang kedua, pandemi COVID-19. Penutupan pabrik di Tiongkok menyebabkan kelangkaan chip semikonduktor yang melumpuhkan industri otomotif di Eropa dan AS. Slogan "When China sneezes, the world catches a cold" menjadi kenyataan literal. Rantai pasok terlalu ramping, just in time terbukti rapuh menghadapi guncangan eksogen. Lanjut ke pembahasan 2.5. Respons strategis, yaitu menunjukkan ketahanan atau resilience. Menyadari kerentanan tersebut, perusahaan dan pemerintah mulai mengubah strategi secara fundamental. Yang pertama, reshoring dan nearshoring. Perusahaan seperti Red Wing Shoe Company dan Stanley Black & Decker memindahkan sebagian produksi kembali ke AS. Didukung oleh otomatisasi, mereka dapat mentoleransi upah domestik yang lebih tinggi demi mendapatkan kecepatan respon dan kontrol kualitas. Yang kedua, diversifikasi rantai pasok. Alih-alih bergantung pada satu negara pemasok, perusahaan kini membangun jaringan pemasok yang tersebar di berbagai wilayah geografis untuk memitigasi risiko. Dan yang ketiga, peran kebijakan pemerintah. Subsidi untuk industri strategis seperti chip semikonduktor dan tarif protektif semakin umum digunakan untuk melindungi kepentingan nasional. Lanjut ke yang terakhir, kesimpulan. Masa depan perdagangan global, yakni reglobalisasi yang selektif. Globalisasi telah membawa dunia pada tingkat kemakmuran material yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga mengekspos kerentanan sistematik yang mendalam. Era globalisasi hyper-efisien yang mengutamakan biaya rendah sedang bergeser menuju era ketahanan strategis yang mengutamakan keamanan pasokan dan stabilitas. Masa depan perdagangan global tidak akan ditandai oleh deglobalisasi total, melainkan oleh reglobalisasi yang lebih selektif. Negara-negara akan tetap terhubung, tetapi dengan rantai pasok yang lebih pendek, lebih
lebih terdiversifikasi dan lebih didukung oleh teknologi otomatisasi. Tantangan terbesar ke depan adalah politik, yaitu bagaimana merancang sistem perdagangan internasional yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan responsif terhadap kedaulatan nasional. Tanpa reformasi institusional yang inklusif, backlash politik terhadap globalisasi akan terus mengancam stabilitas ekonomi dunia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.